warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Akang Teteh semuanya. Kenalin, aku Rohman, Duta Baca Jawa Barat 2020. Hari ini aku akan menjadi host dalam kegiatan Podcast Dispusibda Jawa Barat Superstar, bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Salam literasi, arsip juara. Dan tentunya hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tak kalah luar biasa pula. Akan hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA, yang lebih akrab disapa Bapak Widi. Iya, betul Pak Widi ya? Yeah. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Ini kalau kata Milly Florence, ini nyebutin kalau misalkan kamu bisa tersesat di perpustakaan manapun, berapapun ukurannya, tetapi makin kamu tersesat, makin banyak ilmu yang kamu dapatkan. Nah, jadi nggak salah lagi dong kalau hari ini kita ngomongin tentang perpustakaan oleh ahlinya langsung, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangan? Oke, Pak Widi. Oke, Bapak mungkin boleh perkenalan diri dulu biar Akang Teteh kita bisa lebih kenal nih sama Pak Widi. Ya, Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hostnya bilang ya, saya ahlinya, saya ralat. Oh ya, bukan ahlinya, tapi kepala dinas ya. Ahlinya masih belajar ya. Saya Hening Widiatmoko, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Baru 2 bulan loh, tapi oke, kita mulai perbincangan tentang perpustakaan dan arsip. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru yang Akang Teteh perlu tahu dari Dispusibda Jawa Barat. Oke, jadi Pak Widi ini baru menjabat 2 bulan ya Pak ya di Dispusibda Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Dinas. Nah, aku pengen tahu nih Pak, kesan Bapak menjabat selama 2 bulan tuh apa sih Pak yang dirasain gitu selama menjabat Dispusibda Provinsi Jawa Barat? Ya, jadi sebenarnya penugasan pegawai negeri itu di mana saja ditempatkan harus siap. Nah, saya menganggap bahwa penugasan saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ini sebuah tantangan baru. Ada sebuah wise words ya. Jangan tanyakan kepada orang yang mau berpisah dengan mau menyebutkan kata say goodbye, tapi tanyakan pada dia, Anda siap nggak untuk the new adventure? Nah, saya siap dengan new adventure di Dispusibda. Artinya dalam 2 bulan apa yang saya harus lakukan setelah saya alih tugas ke sini? Saya harus memetakan dulu bidang tugas saya itu apa sebenarnya. Nah, ternyata ada 2 substansi, perpustakaan dan kearsipan. 2 hal yang sesungguhnya bagi saya baru, tetapi juga lama. Kenapa? Semasa menjadi mahasiswa S1, menjadi mahasiswa S2, mahasiswa S3 tentu berakrab ria dengan buku dan perpustakaan. Tapi itu sebagai pemustaka barangkali ya, tetapi sekarang pengelola perpustakaan dari sisi perpustakaannya. Dan kearsipan, S1 saya itu skripsi tentang kearsipan. Jadi sebenarnya ini takdir juga ya. Kamu dulu S1 tugas akhirmu kearsipan. Sekarang balik lagi ngurusin kearsipan. Jadi sudah saatnya saya pikir 2 bulan ini waktu untuk adaptasi dan orientasi cepat supaya bisa segera melaksanakan tugas dengan lebih baik. Dan Akang Teteh tahu nama depan saya kan Hening Widiatmoko. Hening itu silence dalam bahasa Inggris. Kalau di perpustakaan ada tulisan di dinding tuh, silent please gitu ya, dilarang bicara itu. Nama saya sudah Hening. Jadi kayaknya kadisnya cocok dengan dengan jargon itu. Gitu saya kira 2 bulan. Selama 2 bulan banyak yang sudah saya coba petakan permasalahan yang harus saya tindak lanjuti sebagai kepala dinas baru. Dan tantangan ini menarik. Menarik karena sesungguhnya ada hal yang sangat mendasar. Kita punya masalah besar di literasi. Literasi itu mengapa rendah? Itu akar masalahnya karena budaya itu belum dibangun oleh keluarga. Dan nanti dalam perjalanan waktu memang kita perlu bersinergi dengan banyak pihak dan itu hanya bisa kita lakukan kalau ada kesamaan sikap dari semua orang. Masyarakat itu harus mendukung pemerintah, tapi semua yang kita agendakan itu hanya bisa terlaksana apabila semua tahu bahwa ini kepentingan bersama. Anaknya sekolah, tapi nggak pernah disuruh baca, atau paling tidak mengawal anaknya untuk membaca. Membaca itu bisa buku dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk elektronik, seperti digital hari ini. Jadi kalau mau ditanya 2 bulan kesannya apa?
Ya, saya mulai enjoy. Ini tugas saya, ini sesuatu yang menjadi pantangan baru. Dan alhamdulillah, semua yang ada di sini jadi keluarga baru saya. Jadi mentalnya mental pejuang banget ya Pak ya, dimanapun tempatnya berada Harus gitu. terus Betul. berjuang. Harus. Oke, luar biasa banget. Dan tadi Bapak S1-nya di Unpad ya Pak ya? Dulu namanya Sospol ya, Sospol. Oh, Terus jadi FISIP, Fakultas Ilmu Sosial iya. Ilmu Politik. Dulu Sospol, Fakultas Sosial dan Politik ya. Karena saya yakin waktu saya kuliah Anda belum lahir. Belum lahir ya. Dan ya itulah, S1 S3 saya di Unpad. S1, S3 di Di fakultas yang sama. divisi. Iya. Berarti kita se-alma mater Pak. Oh gitu. Iya. Saya juga dari Unpad. Vkom. Bukan, Apa itu? keperawatan. Oh, mantap ya. Jadi belajar merawat perpustakaan juga bisa kali Oh ya Pak ya? iya, merawat istri, merawat pacar gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya lihat-lihat nih Pak dari Instagramnya Dispusipda Jawa Barat, ini ada satu hal yang bikin saya takjub gitu ya, yaitu ada tulisan menjembatani masa lalu ke masa depan. Kalau saya dengar-dengar informasinya sih, itu tuh adalah tagline baru Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Nah, mengapa sih Pak kita tuh penting banget nih buat punya tagline menurut Bapak? Katanya itu dengar-dengar sih ya Pak, katanya itu adalah inisiasi dari Bapak. Jadi gini ya, tagline itu penyemangat sebenarnya. Slogan atau nama lain slogan, juga moto, semboyan ya. Kalau sebuah organisasi, entah itu government atau non-government, punya tagline, maka itu penyemangat. Tagline sendiri ada banyak ini ya, banyak jenisnya. Dan untuk kantor pemerintah tentu harus yang agak formal, tapi juga sesuai dengan membumi ya, sesuai dengan tugas pokoknya. Jadi saya terus terang memang ini harusnya dibahas bersama. Tapi saya melihat kelihatannya saya harus mulai berinisiatif untuk membuatnya. Saya coba renungkan dalam satu saat di ruang kerja ya. Apa sih esensinya? Karena yang paling mudah kita lihat itu adalah value, ya, nilai-nilai yang ada di organisasi itu. Value-nya apa? Value-nya adalah sesuatu yang mendasari perpustakaan sendiri itu apa sih ya, prinsip dasarnya. Terus kearsipan itu prinsip dasarnya apa? Ternyata kaitan dengan dimensi waktu. Ya, kalau dimensi waktu itu ada 3 kan, masa lalu, hari ini, masa ini, kini dan masa akan datang. The past, the present, and the future. Nah, saya coba merenungkan, saya bukan filsuf ya, cuma rasa-rasanya pas ini. Kenapa? Karena ternyata kalau kita memposisikan itu dimensi waktu itu untuk perpustakaan, tepat. Kearsipan pun tepat. Kenapa? Ada satu kondisi ketika orang bicara buku apalagi semua yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu tidak pernah usang. Kenapa? Teori yang dibuat oleh penemu di masa lalu, saintis di masa lalu, itu akan digantikan dengan teori-teori baru. Tetapi seorang saintis akan merujuk pada teori asal, teori dasar. Untuk bisa membuat teori baru, dia harus tahu kronologis dan filosofi mengapa ada teori seperti ini. Nah, itu dari buku. Buku yang di masa lalu itulah yang harus dijaga supaya ketika orang mencari sesuatu dalam sejarah, buku itu disediakan. Kemudian arsip pun demikian. Dokumennya masih tersedia untuk dirujuk sebagai pembuktian bahwa memang dulu pernah ada momen, event yang sesuai dengan kondisi dapat dibuktikan dengan surat, dokumentasi yang tertuang, entah itu karya rekam, karya cetak, semuanya tersedia. Nah, perpustakaan dan arsipan berkaitan dengan menyimpan sesuatu di masa lalu, dijaga untuk bisa menjadi dasar untuk masa depan. Kita ada di hari ini, makanya kenapa kata yang tepat jembatan? Karena kita hari ini menjembatani masa lalu dan masa depan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya bridging the past and the future to the future. Jadi saya pikir kayaknya pas tuh. Begitu saya sampaikan ke teman-teman di Dispusipda, ternyata tidak ada yang komplain atau tidak ada yang entah itu takut sama saya, tapi kalau saya pikir ada feedback bagus dari pembicara dari luar ketika ada kegiatan webinar di sini ya, yang menyampaikan ke saya, wah itu bagus Pak, itu inspiratif katanya. Jadi tadi pertanyaan Anda kenapa tagline-nya berbunyi seperti itu? Karena ternyata ada sesuatu yang memang sama.
perpustakaan bicara tentang dimensi waktu masa lalu, dimensi waktu yang akan datang. Karena di sini ada arsip aktif, ada arsip dinamis, ada arsip inaktif. Kita punya bidang pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Jadi pertanyaan Anda harus saya jawab lebih rinci supaya bahwa kenapa kita menggunakan tagline seperti itu? Karena ada unsurnya di dalamnya. Masalah bukunya sendiri, arsipnya, dan fungsi kita. Jadi kalau digabung, ya kita bicara tentang dimensi waktu untuk kearsipan dan perpustakaan, dan itu hanya bisa kita sadari itulah nilai-nilai dasar dari dinas ini. Jadi kalau anak-anak masa lalu, anak-anak yang lahir hari ini nggak pernah tahu bahwa ada buku yang pernah dibuat oleh seseorang di masa lalu, dan bukunya memang tidak ada rujukannya baik digital maupun yang fisik, selesai sudah. Mereka akan kehilangan jejak sejarah. Jadi kita ini bagian dari upaya untuk menjaga agar yang di masa lalu itu tidak buang sebagai sesuatu yang terbuang seperti sampah, tapi kita jaga supaya bisa jadi rujukan suatu waktu untuk melihat perjalanan yang pernah terjadi di masa lalu dan di masa depan berubah sangat cepat. Jadi podcast kita ini sharing urusan yang terkait dengan apakah kearsipan, keperpustakaan dan kearsipan itu dapat dipahami oleh publik. Karena banyak orang yang hanya paham arsip itu sesuatu yang pokoknya sudah masuk dalam arsip, sudah selesai. Enggak begitu. Ternyata kita menyimpan sesuatu untuk bekal anak generasi yang akan datang. Salam literasi, arsip juara. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang tagline dari Disposibda Provinsi Jawa Barat, bahwa ngomongin tentang tagline ini ngomongin tentang menjembatani masa lalu ke masa depan. Karena masa lalu ini akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Peneliti-peneliti menemukan suatu hal yang baru, lalu juga ahli-ahli menemukan teori-teori baru. Itu dasarnya dari mana sih? Tentu dari masa lalu. Dan Disposibda hadir mengarsipkan masa lalu yang akan jadi bekal untuk masa depan. Jadi tahu kan sangat berharganya Disposibda Provinsi Jawa Barat. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Pak tentang Disposibda Provinsi Jawa Barat. Kalau dilihat dari profil Bapak, ini menjabat juga sebagai kepala dinas di beberapa dinas, di badan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya. Apa sih Pak yang membedakan Disposibda Provinsi Jawa Barat dengan pekerjaan-pekerjaan Bapak sebelumnya di dinas-dinas terkait? Pertanyaannya untuk dijawab pribadi nih ya, tapi untuk pembelajaran bagi semua ya, bahwa esensinya sama, memimpin. Jadi dimanapun saya dipindahkan dengan komunitas sebanyak apapun anak buah saya, esensinya bagaimana saya bisa memimpin mereka. Dan ketika saya pernah menjabat di Disnaker misalnya dengan pegawai 300-an orang, terus pindah ke Perindak, Perindustrian dan Perdagangan dengan jumlah sekitar itu juga kurang dari 400. Kemudian saya pindah ke Diskominfo. Diskominfo cuma 88 orang. Less than 100. Dikit sekali. Tapi esensinya sama, tanggung jawabnya sama. Bahkan kalau melihat Diskominfo yang kelihatannya kecil tadi, itu punya koordinasi ke pusat, ke Kementerian Kominfo, ke Kementerian Pan-RB, ke BPS, ke BSSN, ke BIG ya, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Dalam Negeri. Banyak sekali, padahal stafnya cuma 88 orang. Nah, kemudian saya dipindahkan ke Bapenda dengan staf jumlah ketika saya masuk itu 930-an orang. Saya agak terkejut nih. Wah, kalau dibandingkan dengan satu batalion tentara 850 orang, berarti saya memimpin satu batalion. Tapi itu baru yang ASN, yang non ASN jumlahnya sekitar itu, jadi 1.600 orang. Nah, esensinya sama. Begitu pindah ke sini, ke Disposibda, jumlahnya kurang dari 200 orang. Esensinya sama. Sama-sama harus bisa memimpin unit kerja itu. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah beban tugas. Ya. Ada yang betul-betul punya kekuatan, boleh dibilang penentu, ya strategis. Saya boleh bilang yang menjadi penentu itu salah satunya di Badan Pendapatan Daerah. Posisi Bapenda itu ada di hulu. Pendapatan asli daerah, bagaimana daerah bisa membangun, itu tergantung dari kemampuan Bapenda untuk mencapai target pendapatan. Kalau tidak mampu mencapai target pendapatan, nah terjadi tuh kemarin waktu pandemi COVID kan,
Itu sesuatu yang agak sulit sekali kita hindari. Kemampuan wajib pajak untuk bayar pajak terdampak. Kalau satu ada di hulu, ada lagi yang ngurusin merupakan rangkuman di Disperindak itu, ada yang ngurusin juga di hulu SDM di Disnaker. Nah di sini kita adalah unit kerja sebagai supporting. Tetapi sekali lagi esensinya sama, bagaimana saya sebagai kepala dinas mampu memimpin. Itu aja ya yang sama. Sehingga kalau kita tahu di tempat yang besar, di tempat yang kecil, ya konsep memimpinnya harus sama. Cara kita memimpin pun harus sama, seperti gaya kita sendiri gitu. Nah ini bagi semua ya pegawai yang masih punya harapan bisa promosi, karirnya membaik di masa depan. Satu hal yang belajar dan terus mencoba hal baru dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Saya bukan orang IT, tapi saya menjadi kepala bidang ngurusin IT 5 tahun. Jadi kepala dinas di sana 2 tahun. Coba, saya bukan orang IT. Memang benar, the right man on the right job. Betul, tapi di Indonesia itu sulit dilaksanakan. Kenapa? Bisa jadi seorang dokter, jadi sekretaris di dinas, ya, atau seorang, ya seperti saya, bukan orang IT mimpin Diskominfo. Nah, tapi tidak terlalu salah. Kenapa? Karena sepanjang kita mampu mempelajari dengan baik tugas pokok di situ, nggak ada masalah. Jadi di sini pun sama. Saya bagaimana mencoba memetakan masalah yang ada di sini dan saya harus mengelola kantor ini dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, sesuai dengan penugasan yang diberikan. Jadi pendeknya, kalau Anda ingin belajar, belajarlah terus. Jangan pernah berhenti belajar. Dari mana saja. Dari kiat sukses orang lain, ya itu success story orang lain itu jadi tempat pembelajaran juga yang baik. Jadi memimpin dalam kapasitas saya masih di pemerintahan tidak ada bedanya. Ya penugasannya saja dengan organisasi yang berbeda, tapi esensinya sama. Oke, jadi yang membedakan antara Disposibda dengan dinas-dinas yang lainnya adalah beban tugasnya. Tentu akan ada terjadi perbedaan tugas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga dinas-dinas yang telah Bapak jabat sebelumnya ya Pak ya. Nah, oke, tadi Bapak ngomongin tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan ini akan sangat berkaitan nih dengan tagline-nya Disposibda Provinsi Jawa Barat, yaitu menjembatani masa lalu ke masa depan. Karena kalau ngomongin kepemimpinan dan tanggung jawab itu tidak instan, tidak sekarang belajar besok jadi. Pasti ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kalau kita ulik akan lebih menarik nih. Nah, jadi saya pengen nanya nih Pak, pengalaman-pengalaman kepemimpinan Bapak khususnya ketika masa perkuliahan tuh apa aja sih Pak sampai menjadikan Bapak ke titik sekarang? Khususnya mungkin pengalaman Bapak waktu kuliah di University of Adelaide. Karena itu kayaknya menarik banget Pak, beresnya tahun 98 lagi apa ya, pas masa-masanya krisis moneter kalau nggak salah. Betul. Nah itu gimana Pak, pas kuliah di sana lalu beresnya tuh ngapain sih Pak, datang ke Indonesia lagi masa-masanya krisis moneter, apa yang Bapak lakukan saat itu? Saya sudah jadi pegawai, jadi saya berangkat ke sana sebagai pegawai yang dapat beasiswa dari World Bank. Dan kuliah di sana kembali tentu sebagai pegawai kembali ke lokasi tugas yang sama. Saya di Kanwil, Depnaker, Jawa Barat. Bidang ilmu yang saya tekuni di sana adalah bidang terkait dengan kependudukan, ya, population and human resources. Ya, jadi apa yang saya dapat di sana, hal yang paling penting adalah apakah seseorang yang kuliah itu hanya belajar ilmunya itu saja. Dan saya mendapatkan sesuatu di sana. Saya pernah jadi tukang cuci piring ya, cuma nggak kuat karena pas itu musim dingin banget, saya nggak kuat, seminggu aja nggak cukup lah saya mundur. Dan yang dapat tuh casual jobnya itu di akhir bulan ada stock taking namanya. Kita menghitung jumlah barang di toko supermarket itu, ditempel pakai stiker, ini barang ini jumlahnya sekian gitu. Nah, itu pengalaman nyari tambahan, ngisi waktu. Nggak penting. Nah, satu hal yang saya dapatkan dan penting sekali untuk semua ya, bahwa ini saya dapatkan pada saat di perpustakaan. Di perpustakaan itu tempat saya menghabiskan waktu. Ada study room, kita dikasih tempat baca, saya buka semua perlengkapan di atas meja, dan bisa seharian saya di situ.
Nah, satu saat saya duduk merenung, apa sebenarnya yang bisa saya lakukan apabila saya pulang nanti ke Indonesia? Dan apa yang saya perlu dalami untuk saya bisa jadikan sebagai bekal saya untuk ada hikmah. Saya punya pengalaman kuliah di negara orang gitu, dan ternyata jawabannya apa? Coba pelajari lebih jauh tentang kemampuan menganalisis. Menganalisis apa saja? Menganalisis itu seperti seorang dokter ya. Dokter bedah itu dia membedah pasiennya dengan pisau yang tajam sekali. Seorang tukang daging dengan pisaunya dia memotong-motong daging itu. Kalau kalau pisaunya tidak tajam, itu perut pasiennya kasihan tuh, tersayat-sayat nggak jelas. Artinya analisis pun begitu. Analisis itu di tangan yang tepat kita bisa menganalisis dengan tepat permasalahan pokoknya. Kita nggak mungkin bisa mencari solusi kalau kita nggak tahu sebenarnya masalah pokoknya apa. Dan saya dapatkan itu. Saya pelajari buku-buku yang kaitan dengan analisis. Jadi semua yang ada dalam permasalahan kita, baik personal maupun kedinasan, itu akar masalahnya ada. Kita selalu cuma melihat di permukaan kan. Sebenarnya akar masalahnya ada. Nah, kita selesaikan dulu masalah dasarnya, baru kita bisa masalah yang dihilir itu lebih mudah. Jadi saya sering memberikan deskripsi tentang kalau kita mau membahas sesuatu itu tuntas, maka harus bicara hulu sampai hilir. Ya, bahasa Inggrisnya upstream, midstream, downstream. Ketika kita cuma bicara hilir, nggak tahu masalah pokoknya ada di hulu, nggak selesai, akan terulang lagi hal yang sama. Jadi analisis. Jadi semua teman-teman sekalian, bagaimana kita menganalisis itu perlu ilmu. Baca buku lah tentang bagaimana menganalisis. Kalau Anda tidak kuliah pun nggak masalah, tapi Anda tahu bahwa pengalaman hidup Anda mengajari Anda bahwa saya harus menyelesaikan masalah saya. Tapi kalau Anda tidak bisa mengetahui masalah pokoknya apa, pasti keputusan yang diambil pun tidak tuntas. Cuma sepotong. Nah, inilah yang saya anggap sesuatu yang penting. Kalau kuliah di sana sebagai international student, itu hal yang tidak terlalu istimewa, karena di sana pun banyak mahasiswa internasional ya. Di masa itu dari Asia ada, dari Afrika pun ada, teman saya dari Afrika ada, dari Asia, dari Vietnam, dari Thailand, Malaysia banyak ya. Nah, intinya bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk bersama bangsa lain ya. Tapi tadi esensi pentingnya adalah cobalah mampu menganalisis masalah. Dengan begitu kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Overcome and the output of the problems itu depend on we can solve the problem with the basic things that we must do first. Jadi kita selalu mengacak ya kalau menyelesaikan masalah. Tapi masalah itu sepotong-sepotong. Kita selesaikan tanpa konsep. Nah, hari ini saya mau ajak ya, kita coba memetakan masalah itu, lalu kita lihat masalah dasarnya. Tentu dengan pengumpulan data, informasi, dan itu hanya bisa kalau kita searching banyak dari berbagai sumber. Dari buku, dari internet, dari orang yang lebih pintar ya, lebih narasumber. Kita pelajari semua informasi itu, lalu kita olah mana dulu yang harus saya lakukan. Sampai dengan oke, kita punya tahapan. Dan itu bisa selesai tuntas. Jadi pendeknya, sekolah di sana sama aja sih. Cuma bedanya adalah gaya belajarnya. Kita semua mahasiswa diajak untuk menulis. Setiap kali pertemuan ada minor paper, ya 500 kata, 1000 kata, dan untuk menulis kita harus masuk ke perpustakaan. Jadi buku akhirnya jadi rujukan untuk menuangkan pemikiran. Jadi itu yang membuat ketika saya masuk ke Dinas Pusibda, saya jadi ingat masa-masa itu. Saya akrab sekali di Barsmith Library itu. Dan itu tempat selama 2 tahun saya di sana, saya merasa sangat dekat sekali, luar biasa. Sebuah universitas menyediakan semua informasi, bahkan surat kabar Indonesia, Kompas pun ada di sana. Dan cuma beda ya sore harinya baru datang dan kita besok pagi bisa buka. Itu ketika internet belum cukup masif ya. Kalau sekarang kan ya anytime, anywhere, any devices. Internet of Things.
Oke, jadi pengalamannya sangat menarik sekali ya ketika kuliah di University of Adelaide, karena Bapak juga tadi banyak berdiam dirinya di perpustakaan, dan ketika di perpustakaan banyak sekali ilmu yang didapatkan, khususnya tentang pemecahan masalah. Dan kalau kita ngomongin tentang pemecahan masalah nih, Akang Teteh semuanya, kita akan ngomongin juga tentang potensi apa sih sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Karena kalau ngomongin masalah doang tanpa solusi ya percuma aja, masalahnya nggak akan selesai. Tapi poin penting untuk memecahkan suatu permasalahan adalah solusinya apa sih? Solusinya didapat dari potensi. Dan kalau kita ngomongin potensi nih Pak, di masa sekarang, masa pandemi COVID-19, khususnya didukung juga di masa revolusi industri 4.0, lalu juga didukung bonus demografi. Apa sih Pak potensi yang dimiliki oleh Dispusibda Provinsi Jawa Barat dalam menunjang kemajuan teknologi, khususnya di masa pandemi sekarang?